menjaga jarak. Jadi kami dari mahasiswi UINSU Sumatera Utara, Bu. Kami dari mahasiswanya yang sedang melakukan KKN online. Jadi sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kami boleh tahu Ibu namanya siapa dan umurnya berapa? Nama saya Rika Nelly Hutajulu, umur saya 44 tahun. Oke, baiklah Bu. Jadi pertanyaan yang pertama ini Bu mengenai COVID ini ya Bu. Ini yang sekarang kita dengar berita-berita yang sudah marak di mana-mana. Jadi menurut Ibu seberapa bahayakah COVID-19 ini? Kalau menurut saya, kalau COVID ini sebenarnya bahayanya tidak bahaya, cuma penularannya yang terlalu cepat. Sesudah itu kalau yang sudah kena masih ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau yang sudah umurnya lansia, kemungkinan supaya sembuhnya. Jadi kalau soal bahayanya tergantung diri kita. Tergantung diri kita menjaga diri kita supaya penularannya tidak berlangsung. Begitu saja menurut saya. Berarti intinya di sini yang COVID ini terjadi itu lebih rentan kepada yang lebih tua ya Bu? Iya, iya. Jadi yang kedua itu Bu, kan ini COVID ini kan ada yang menurut kita bahaya, ada yang enggak ya Bu. Jadi bagaimana cara Ibu menjaga keluarga agar tetap sehat biar tidak terjangkit oleh masalah penularan ini? Kalau saya, kalau keluar Menjaga keluarga agar tetap sehat biar tidak terjangkit oleh masalah penularan ini. Kalau saya, kalau keluarga yang pertama ya kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu pertama kalau keluar rumah baik suami maupun ibu maupun anak-anak saya suruh memakai masker. Nah, kedua nanti setelah keluar rumah, pulang dari luar rumah sampai di rumah saya suruh cuci tangan, berganti pakaiannya ditaruh di kamar mandi dan bila perlu mandi sekalian. Seperti itulah kalau saya di rumah ini untuk menjaga agar anak-anak dan suami saya terhindar dari penularannya. Jadi di rumah misalnya kayak Ibu ada buat jamu atau apa gitu untuk keluarga Bu agar tetap sehat? Saya buat jamu juga, multivitamin juga, madu juga, pokoknya untuk menjaga daya tahan tubuh, karena suatu penyakit itu bisa menulari kita apabila daya tahan tubuh kita dalam keadaan rendah. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya mudah-mudahan penyakit tidak bisa mengenai kita. Jadi Ibu itu siap sedia lah di rumah. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa kita keluar biaya untuk menjaga kesehatan daripada nanti kalau kita sudah sakit biayanya otomatis lebih besar. Karena mencegah jelas lebih baik daripada mengobati. Jadi cara Ibu agar tetap aman berada di luar itu apa yang Ibu harus lakukan? Kalau saya kalau keluar rumah misalnya aja satu contoh, apabila saya itu keluar rumah, satu saya pakai ATM, pakai masker, dan bila saya ke ATM untuk mengambil uang, itu tombol ATM tidak pernah saya sentuh. Saya mengalasnya dengan jilbab, saya tidak mau menyentuh karena kemungkinan orang-orang kan banyak orang yang sudah menyentuh tombol-tombol yang di ATM itu. Kalau saya berarti hand sanitizer itu selalu Ibu bawa lah ya, ya. Untuk menjaga-jaga. Tapi kalau lama di luar rumah baru kita bawa hand sanitizer. Kalau keluar rumah cuma hanya sekedar 10 atau 15 menit ya kita kan langsung pulang sampai rumah kita bersih-bersih diri. Jadi kan Bu, sekarang kita kan pemerintah sedang melakukan peraturan-peraturan yang harus kita taati. Jadi menurut Ibu, apakah semua masyarakat sudah melakukan atau menaati peraturan yang dilakukan pemerintah mengenai COVID-19 ini? Kalau menurut saya dan saya cermati, kalau orang yang mengerti tentang COVID, dia patuh dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kalau orang yang awam, bahkan sama sekali tidak mengerti, kemana-mana juga tidak pakai masker, malah yang sudah tua, malah tua umur di atas 60 tahun, keluar rumah tidak pakai masker, anak kecil dibawa jalan-jalan juga tidak pakai masker. Tapi ya kembali kepada diri kita sendiri, kesehatan kita diri sendiri itu kita yang menentukan. Itu pendapat saya. Intinya buat kita kalau memang kita ngerasa itu penting ya kita lakukan. Iya. Pakai masker kemana-mana gitu. Jadi sekarang kan Bu ada isunya tuh Bu yang katanya COVID ini sudah mengalami normal atau new normal ya Bu. Jadi apakah menurut Ibu itu betul atau malah menurut Ibu COVID ini malah merajalela atau bagaimana? Sebenarnya kalau COVID-nya nggak normal, makin parah kalau pengamatan saya. Karena kenapa? Mungkin kita tidak tahu korban-korban itu seberapa banyak. Memang kalau data memang bisa kita lihat.
Cuma kalau new normal itu sebenarnya bukan COVID-nya. Yang new normal itu kehidupan kita kembali seperti dulu. Karena kita pun tidak boleh berdiam diri terus di rumah. Misalnya kayak kepala rumah tangga kan juga harus cari nafkah untuk anak dan istrinya. Kan begitu. Tapi cuma itulah, new normal pun kembali bekerja seperti semula pun. Tapi ya protokol kesehatan tetap itu harus kita jaga. Itu aja. Kalau menurut saya, kalau COVID-nya mungkin belum new normal, masih tinggi penularannya. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu kepada kita. Dan berarti di sini intinya COVID itu bahaya jika kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, dan COVID ini juga bisa normal kembali jika kita sudah melakukan peraturan-peraturan itu. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sama Ibu. Ya. Sekian dan perkenalkan, kami mahasiswa KKN dari UIN. Kami ingin mewawancarai tentang COVID ini kepada saudari. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Faradika Oktavia Alfi, saya mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Oke, kepada saudari Farah, kami ingin mewawancarai mengenai COVID-19 ini yang sedang beredar saat ini. Jadi menurut saudari Farah, apakah virus corona ini lebih rentan? Menurut saudara itu virus corona ini lebih rentan terhadap yang lebih tua apa yang lebih muda? Dia lebih mempengaruhi? Seperti yang saya lihat kan, saya sering lihat di Instagram, di berita, di internet, virus corona ini nggak memandang umur, karena saya lihat anak-anak juga kena, yang tua juga kena begitu. Oh, jadi bisa kena pada siapa saja gitu ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan kami yang kedua itu, apakah masyarakat benar-benar memperoleh informasi dari pemerintah? Maksudnya kan ada yang bertentangan dengan pendapat masyarakat mengenai peraturan yang dari pemerintah. Kalau saudara Farah itu bagaimana? Ya, ada sebagian yang mungkin menerima menerima dapat informasinya tepat. Contohnya kayak yang misalnya yang menerima itu kan dia pakai masker, ada yang tetap mencuci tangan sebelum makan gitu. Tapi kalau saya lihat juga banyak masyarakat yang tidak menerimanya gitu, kayak nggak pakai masker, ya keluar biasa aja gitu, begitulah. Oh iya, iya. Jadi menurut saudari, apakah masker ini sangat bermanfaat atau sangat berguna dalam menghadang virus corona ini? Kalau bisa kita lihat contohnya kayak yang dari diberitahukan kan harus menggunakan masker, berarti kalau menurut pakarnya aja harus menggunakan masker, berarti sangat berpengaruh gitu. Iya ya, agar bisa memfilter debu-debu yang ada, debu-debu jahat dari luar gitu ya. Jadi seberapa bahayakah virus corona ini menurut Anda? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa, virus corona ini sangat bahaya. Saya kuliahnya jadinya di rumah, uang saku saya jadinya sedikit, kayak perekonomian orang tua teman-teman saya yang tidak PNS pun, yang misalnya pengusaha, yang petani menjadi ekonominya rendah. Terus interaksi sosialnya sama-sama teman juga jadi terhambat, cuman bisa dari internet. Seperti itulah, lebih kurang menurut saya bahayanya virus corona ini. Tapi kalau dalam medisnya itu saya lihat sangatlah bahaya, karena banyak yang meninggal kalau saya lihat dari beritanya begitu. Jadi kan sekarang ada isu tuh yang katanya virus corona itu sudah mulai mengalami new normal. Jadi menurut saudara, apakah memang itu betul-betul sudah mengalami new normal atau malah merajalela virus corona ini gitu? Kalau kita bisa mengikuti protokol kesehatan, mungkin bisa kita cegah virusnya. Tapi kalau kita nggak mengikuti protokol kesehatan, virus itu bisa juga tetap makin banyak gitu, tersebar luas. Oh ya, kalau kita mengikuti peraturan pemerintah menggunakan masker, ya mungkin new normal ini cepat terjadi gitu.
Oke, terima kasih kepada saudari Dika. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari wawancara yang kami lakukan ini, banyak warga yang mengatakan COVID ini ada yang berbahaya, ada yang tidak. Berbahayanya jika masyarakat tidak mengikuti peraturan-peraturan yang dilakukan pemerintah. Contohnya itu kemana-mana tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Akan tetapi ada yang mengatakan ini akan tidak berbahaya jika masyarakat itu mengikuti peraturan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer kemana dia pergi atau berada di luar rumah gitu. Jadi COVID-19 ini juga rentan terjadi terhadap umur yang sudah mulai tua gitu. Jadi untuk kita, marilah kita sama-sama mengikuti peraturan yang dilakukan pemerintah atau protokol kesehatan. Semoga COVID ini cepat berlalu dan membaik kembali dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Sekian, terima kasih.